Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dea Ananda Marani Harjo dengan NIM 2020-31255. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir kalkulus 2 saya, di mana yang pertama yaitu fungsi kalkulus dalam bidang informatika, dan yang kedua yaitu menjelaskan secara singkat yang telah diajarkan. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas materi integral yang tak tertentu, dan yang ketiga yaitu menjelaskan contoh soal. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan kalkulus di bidang informatika. Dalam bidang informatika, kalkulus memiliki peran penting karena memberikan dasar matematika yang kuat untuk pemodelan dan analisis sistem komputasi. Yaitu ada beberapa konsep kalkulus yang sering digunakan dalam bidang informatika. Yang pertama, yaitu ada limit. Limit ini digunakan untuk memodelkan perubahan nilai fungsi saat nilai input mendekati suatu titik tertentu. Dan yang kedua yaitu ada turunan. Turunan ini digunakan untuk mengukur perubahan cepat suatu fungsi terhadap perubahan inputnya. Dalam bidang informatika, turunan sering digunakan dalam pemrograman numerik, optimasi, dan pengolahan sinyal. Yang selanjutnya yaitu ada integral. Nah, integral ini digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva fungsi atau jumlah akumulasi dari suatu fungsi. Integral tak tertentu ialah salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang melibatkan operasi kebalikan dari diferensiasi. Secara umum, integral tak tertentu menghitung fungsi asal dari suatu fungsi turunan. Notasi integral tak tertentu yaitu di mana fx adalah fungsi yang diinginkan diintegralkan dan dx adalah diferensial variabel yang menunjukkan variabel integrasi. Di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan integral tak tertentu. Di antaranya yaitu yang pertama, integral langsung. Beberapa fungsi memiliki turunan yang sudah dikenal, sehingga integral tak tertentu dapat dihitung langsung menggunakan rumus yang tepat. Yang kedua, yaitu ada substitusi. Substitusi itu teknik itu melibatkan penggantian variabel dengan variabel baru, sehingga integral yang rumit dapat dikonversi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Substitusi sering digunakan untuk mengatasi integral yang melibatkan fungsi trigonometri, eksponensial, dan akar kuadrat. Yang ketiga yaitu ada integrasi per partes. Teknik itu didasarkan pada rumus integrasi dari produk dua fungsi. Jika diberikan integral dari produk dua fungsi, integrasi per partes dapat digunakan untuk memisahkan fungsi-fungsi tersebut dan mengubah integral tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian kemudian ada selanjutnya yaitu ada fraksional parsial, di mana metode itu untuk mengatasi integral yang melibatkan pecahan rasional. Integral pecahan rasional dapat diuraikan menjadi jumlah pecahan parsial yang lebih sederhana. Kemudian, setiap pecahan dapat diintegralkan secara terpisah. Dan metode ini berguna dalam menyelesaikan integral dengan denominasi pangkat tinggi atau yang melibatkan akar kuadrat. Integral dan fungsi trigonometri, yaitu beberapa rumus integral khusus yang melibatkan fungsi trigonometri seperti rumus integral dari sinus, kosinus, dan tangen. Rumus-rumus itu dapat membantu menyelesaikan integral tak tertentu yang melibatkan fungsi trigonometri. Nomor 1, integral 2x plus 3 dx. Integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 plus c1. Integral 3 dx sama dengan 3x plus c2. Jadi integral dx plus 3 dx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus c, di mana c adalah konstanta integrasi. Lanjut ke nomor 2. Integral 4 x
pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 5 dx. Integral 4x pangkat 3 dx sama dengan 5x plus c3. Jadi integral 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 5 dx sama dengan x pangkat 4 min 2/3 x pangkat 3 plus 5x plus c, di mana c ini adalah konstanta integrasi. Selanjutnya nomor 3. Integral e pangkat x plus sin x dx, yaitu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c1 x sin x dx sama dengan min cos x plus c2. Jadi integral e pangkat 2 plus sin x dx sama dengan x pangkat x min cos x plus c, di mana c adalah konstanta integrasi. Lanjut ke 4. Integral 1/x dx. Integral 1/x dx sama dengan berhenti katanya. Yang terakhir, integral 6x pangkat 2 plus 2 per x pangkat 3 dx. Integral 6x pangkat 2 dx sama dengan 2x pangkat 3 plus c1. Integral 2x pangkat 3 dx sama dengan min 1 per x pangkat 2 plus c2. Jadi integral 6x pangkat 2 plus 2 per x pangkat 3 dx sama dengan 2x per 3 min 1 per x pangkat 2 plus c, dimana c adalah konstanta integrasi. Selesai.